Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kus Kusnadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN 2 Karangpawitan, Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan sekolah. Dalam hal ini sebagai narasumber yaitu yang terhormat Bapak Dr. Anes Ayu Jamin MPD. Beliau merupakan kepala sekolah di SMPN 2 Karangpawitan. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Saya akan melakukan beberapa wawancara, memberikan beberapa pertanyaan terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika yang ada di SMPN 2 Karangpawitan. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya dan juga barangkali mudah-mudahan jawaban saya minimalnya ada gambaran begitu ya untuk bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan etika dan moral. Saya melaksanakannya itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan melaksanakan observasi ke lapangan. Yang keduanya kita bisa beridentifikasi daripada hasil obrolan, diskusi gitu ya dengan rekan kerja, termasuk informasi-informasi yang keluar atau yang datang dari luar sekolah juga, termasuk komite sekolah. Itu cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu. Berarti kita harus mengobservasi sendiri, lihat ke lapangan apa itu permasalahannya. Yang kedua itu adanya koordinasi, komunikasi, baik itu dengan Bapak Ibu guru, terutama dengan Bapak Ibu wakil kepala sekolah. Observasi dan Ya. koordinasi ya. Koordinasi. Nah, kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak di SMPN 2 Karangpawitan, terutama untuk kasus-kasus yang mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, untuk mengambil keputusan ini kembali lagi tadi bahwa kita itu harus koordinasi dulu. Identifikasinya permasalahannya itu apakah ini yang menurutnya itu apa yang kita harus tentukan. Tetapi kalau saya sebelum kita menentukan secara pribadi tentunya kita harus koordinasi dulu dengan para wakil kepala sekolah, terutama dalam hal yang berhubungan kepentingan sekolah secara pada umumnya, karena menentukan kebijakan itu untuk sekolah itu tidak tok keputusan daripada kepala sekolah, karena ini menyangkut daripada institusi begitu ya. Ya, jadi harus koordinasi dengan stakeholder ya, warga sekolah. Kemudian langkah-langkah atau prosedur ya, seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedurnya barangkali kita mesti tahu cara atau misalkan langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Yang tetap kita itu yang pertama koordinasi, yang kedua keterbukaan. Ya, bagaimana kita itu menyingkapi permasalahan tersebut sehingga permasalahan itu bisa ditanggulangi secara baik. Yang ketiganya kita itu harus melihat secara kasus per kasus, karena satu kasus dengan kasus yang lainnya kadang-kadang penanganannya itu berbeda-beda tergantung daripada situasi dan kondisi. Tapi yang paling pokok sebelum kita menentukan bahwa itu harus ada keputusan atau kebijakan,
mesti selalu kita atau saya lakukan itu adalah koordinasi Koordinasi. dengan semua komponen atau stakeholder di sekolah. Sepakat Bapak. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi yang dalam etika? Nah, dengan secara tidak langsung dengan cara berkoordinasi, komunikasi begitu ya, terus kasus per kasus begitu, terus cara penanggulangannya itu lebih mudah. Ya. Lebih mudah dalam arti kata kita kalau berhubungan dengan moral dan etika, tentunya itu adalah berhubungan dengan bagaimana kita cara menyampaikan supaya orang tersebut bisa menerima dengan keikhlasan, juga dengan menerima dengan nilai-nilai kebaikan. Begitu. Jadi harus istilahnya secara komunikasinya harus secara intens dan perlu dicarikan solusi yang terbaiknya begitu. Betul, Bapak sepakat dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Nah, tentunya Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah dalam hal ini itu ada tantangannya. Ya, betul. Menurut Bapak selama ini apa yang merupakan tantangan ya bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tentunya ini berhubungan dengan SDM, sumber daya manusia. Kalau saya analogikan kan seperti begini. Di SMP 2 Karangpawitan itu warga sekolah itu kurang lebih ada 65 orang. Berarti 65 keinginan, 65 madhab. Nah, itu tantangan yang harus kita samakan itu adalah bagaimana untuk yang 65 orang ini bisa disatukan menjadikan satu bagian yang menuju kepada visi misi sekolah. Nah, itu adalah tantangan, hambatan. Berarti terus yang kedua, SDM-nya kan berbeda-beda. Mulai level mungkin SMP, SMA sampai S2. Itu cara pandangannya juga berbeda-beda. Nah, itu barangkali menyingkapinya itu harus arif dan bijaksana. Dan kita juga berbicara harus berhubungan dengan etika dan moral itu. Berarti kita harus tidak menyamaratakan ya antara saya dengan Pak Hukus, apakah saya dengan Pak Nandang sebagai pesuruh, itu akan berbeda cara berbicara, cara menangani kasus. Nah, kemudian Pak, ketika ada suatu kasus yang menyangkut dilematika ataupun pendidikan moral, ya, apakah Bapak selalu langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, Pak? Tergantung kasusnya begitu ya. Kalau kasusnya mesti ditindaklanjuti secara cepat, itu mesti dilaksanakan secara cepat. Tetapi tadi kembali lagi, sebelum saya mengambil keputusan, saya pasti koordinasi dulu dengan minimalnya wakil-wakil di sekolah atau wakil kepala sekolah. Karena apa? Karena ini akan menentukan daripada wujud organisasi sekolah itu sendiri. Jadi ada dua, satu ada yang langsung eksekusi, tetapi tentunya sebelumnya sebelum dieksekusi harus ada koordinasi dulu, tetap dengan bicarakan dengan yang bisa menopang daripada kebijakan itu. Yang kedua ada yang mungkin step by step. Apakah ini kasusnya ini akan berkelanjutan, berarti ada waktu mungkin 1 hari atau 2 hari, 1 minggu, mungkin 1 bulan. Berarti ada penjadwalan tersendiri juga begitu ya. Supaya apa? Kenapa hal ini dilaksanakan? Karena kita itu menangani kasus itu bukan ingin menambah kasus, tapi ingin menyelesaikan kasus. Berarti harus proporsional di dalam penanganannya. Mudah-mudahan dengan kebijakan tersebut kita itu kalau bahasa Sunda itu ya cairna herang lautnya beuna gitu ya. Jadi tidak menimbulkan masalah yang lain. Itulah barangkali yang perlu disampaikan bila mana ada kasus. Tadi kan Bapak bilang ketika menyelesaikan kasus adalah intinya koordinasi ya. Koordinasi. Nah, adakah menurut Bapak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan
keputusan ya dalam kasus-kasus yang tadi Pak disebutkan. Tadi kembali lagi tentang SDM. Kalau kita berbicara dengan SDM yang sudah ini itu lebih mudah. Satu itu. Yang kedua, lingkungan kerja, Pak. Jangan lupa lingkungan kerja juga adalah sebagai faktor yang akan mempermudah kita menyelesaikan kasus. Kalau kita ke lingkungan kerjanya sudah ada koordinasi kolaborasi yang selalu ditingkatkan, kasus tersebut tidak akan selalu bergulir dengan seperti bola panas, akan terselesaikan dengan sendiri. Jadi yang pertama adalah SDM, yang kedua lingkungan kerja atau lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah kan itu yang tadi itu bermacam-macam di situ ya, gitu ya. Jadi lingkungan sekolah yang kondusif itu akan mempermudah di dalam penyelesaian kasus. Beda lagi kalau di sekolah itu terjadi konflik interest, itu akan lebih sulit. Alhamdulillah di SMP 2 Karangpawitan guru-gurunya sudah pada dewasa, SDM-nya sudah bagus, sehingga di dalam menyelesaikan kasusnya itu mempermudah di dalam penyelesaian. Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Ya, siap. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan ya dari yang kasus-kasus yang mengenai etika, apa yang bisa Bapak ambil, Bapak petik dari pengalaman Bapak ya ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tadi? Manfaatnya tentunya cukup besar Pak ya. Itu bisa berdampak kepada pribadi maupun institusi atau sekolah, begitu ya. Dari nilai-nilai kebajikan itu kan kita mengenal kepada orang atau harus lebih tahu karakternya Pak ya. Gitu ya. Jadi termasuk Bapak juga nanti di lingkungan sekolah sebagai pengajar, apalagi sebagai pengajar kan kita harus mengenal karakteristik daripada siswa. Nah di dalam hal ini kepala sekolah harus mengenal karakteristik daripada guru. Itu nilai kebajikan secara personal, pribadi. Yang kedua sebagai bahan evaluasi pada diri sendiri. Itu sampai sejauh mana kita menangani kasus-kasus yang terjadi, sehingga kita itu akan kedepannya itu akan lebih baik lagi. Karena apa? Kita harus paham dan sadari kita itu tidak luput dari kelemahan dan kesalahan. Begitu ya, bukan malaikat, bukan nabi. Nah, tetapi kita meminimalisir daripada kesalahan tersebut. Nah, dengan adanya kegiatan ini, kita mengenal tentang moral dan etika, begitu ya, otomatis itu akan secara pribadi dan juga institusi sangat bermanfaat sendiri. Termasuk buat Pak Unggus sendiri. Ke depan itu barangkali sebagai guru penggerak yang nantinya itu secara substansinya sebagai bukan kompetensi yang didapat saja buat diri pribadi, tetapi harus disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, Bapak, terima kasih atas jawaban yang Bapak yang begitu luar biasa, begitu mencerahkan. Hal ini menjadikan pengetahuan bagi saya pribadi bagaimana dalam menyikapi, memutuskan keputusan ya sebagai pemimpin, memutuskan suatu kasus dengan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Sama-sama Pak. Demikianlah tadi wawancara dengan narasumber Bapak Dr. Ayi Jamun MPD selaku Kepala SMPN 2 Karangpawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.